saya menemukan pekerjaan saya. Jadi terakhir pekerjaan saya di engineering itu saya sempat jadi seorang manajer service karena memang untuk disupport ya. Jadi perusahaan adalah trading itu distributor ya, distributor alat-alat berat, barang-barang teknik dari mesin las, kompresor sampai alat-alat automation yang untuk difabrikasi. Saya hubungannya biasanya dengan Toyota, Astra, Daihatsu dan sebagainya, dan saya adalah engineeringnya support. Jadi kalau ada perusahaan jual barang, saya install, saya training dan seterusnya. Berjalan selama 13 tahun. Tapi pada saat itu saya melihat bahwa ternyata saya melihat ada sebuah perbedaan ya. Ketika saya sebagai seorang engineer, saya belajar, saya dari awal membantu bagian marketing, ya kan? Ketika seorang marketing ketemu ke customer, saya sering mendampingi dan saya yang presentasi sampai yang ibaratnya presentasi dari awal dan seterusnya sampai selesai ke pemasangan. Ujung-ujungnya pas terakhir siapa? Saya dapat hanya cuma gaji. Tapi kalau marketing dapat komisi. Dari situ saya berpikir ya kan, wah kayaknya saya salah jalan ini, ya kan? Untuk bisa kaya nggak bisa menjadi seorang pekerja. Waktu itu saya berpikir begitu, ya kan? Akhirnya saya sempat, masa saya mau menjadi marketing, tapi saya kan orang teknik ya, bagaimana saya bisa jadi seorang marketing? Akhirnya, yang apa yang saya lakukan? Saya punya bisnis sendiri di luar yang saya bekerja. Jadi kadang-kadang kalau kita sebagai seorang engineering, kalau kita misal jual barang atau jual barang, kadang-kadang kan pabrik atau misal customer ini butuh, Pak ada barang ini enggak? Kita tanya kantor nggak ada, tapi kalau sama saya ada. Jadi palu gada, ya kan? Apa aja yang customer minta, saya selalu cari. Dan saya selalu sering ke Glodok. Mainnya saya waktu itu Glodok, ya kan? Customer butuh seperempat apa, saya sering cari, di kantor nggak ada, saya cari ini. Ada, selalu bilang ada. Ya. Tetapi kelemahannya apa? Saya dapat dua job dari gaji dan dari bisnis saya waktu itu, ya kan? Tapi apa? Waktu saya habis, ya kan? Karena kadang-kadang Sabtu Minggu customer ketika terjadi trouble di pabrik, saya harus datang. Saya cek semuanya, dramatur sampai beres, dapat uangnya banyak. Tapi pada saat itu saya merasa bahwa waktu saya habis, ya kan? Nah singkat cerita, akhirnya saya dikenalkan atau istri saya dikenalkan namanya insurance prudential, ya kan? Tahun 2005 saya bekerja, istri menjalankan asuransi. Singkat cerita, ternyata pertumbuhan asuransi pada saat itu sangat bagus. Nah, saya juga waktu itu bisnis juga cukup lumayan. Suatu ketika saya rundingkan sama keluarga, sama istri, nih, ini kita mau besarin Prudential, apa mau besarin bisnis saya? Kalau besarin Prudential, saya bisa belajar Prudentialnya. Tapi besarin bisnis saya, istri saya nggak bisa backup. Waktu itu pertimbangan seperti itu. Ya, akhirnya saya lihat juga ikut maupun seperti ini di insurance. Begitu saya lihat, oh ini bagus. Nah akhirnya saya memberanikan diri waktu itu keluar dari saya sebagai seorang engineer, saya masuk ke Prudential. Dan alhamdulillah sampai sekarang saya masih aktif di Prudential. Ya kan? Perjalanan saya sampai di Prudential saya sempat sudah sampai sekarang saya juga punya agensi, ya kan, walaupun sekarang nggak besar-besar amat, ya karena semuanya udah tahu rontok ya. Tapi saat ini saya masih punya agensi sendiri dan masih menjalankan Prudentialnya, dan ini menurut saya ini adalah sebuah bisnis tambahan, ya kan? Yang menurut saya ini boleh dibilang kesempatan ini adalah kesempatan yang sangat luar biasa. Jadi teman-teman yang hadir di sini adalah sebuah keberuntungan. Kenapa? Ketika saya join ke sini, ketika saya masuk di sini, ya, ketika saya masuk di sini, saya melihat, wah, kok itu luar biasa. Di awal saya belum tahu, tapi begitu saya masuk, saya pelajari ini luar biasa, ya kan? Tetapi sebelum saya masuk lebih lanjut mengenai cerita Koe, apa yang saya mau ceritakan ke teman-teman adalah pertama, setiap orang harus punya visi dan misi. Apa sih yang membuat saya kok nggak boleh bilang serakah di Progression udah banyak, tapi kok mau menjalankan juga yang lain, ya kan? Kadang-kadang orang berpikir begitu. Toh apa memang nggak bisa dari tempat lain, ya kan?
atau mau jalani juga boleh, ya kan? Karena apa? Saya punya sebuah impian, ya. Saya punya sebuah impian buat keluarga saya. Tadi di awal saya bilang bahwa saya punya anak 5, ya kan? Anak pertama, anak kedua itu semuanya masuk ke sekolah pesantren dan sekolah boarding. Anak pertama dan kedua masuk ke Nur Fikri Lembang yang total SMP dan SMA-nya di waktu itu saya kurang lebih sudah menghabiskan lebih dari 1 miliar untuk SMP dan SMA, ya kan? Itu adalah sekolah internasional, ya kan? Dan alhamdulillah hasilnya luar biasa, ya kan? Anak pertama saya alhamdulillah ya tapis 15 juz, ya kan? Dan Andika yang sekarang jadi HM itu udah 30 juz, ya kan? Lanjut akhirnya yang pertama kuliah ke dalam negeri, Andika kuliah ke Jordan. Tahun kemarin 2021 dia lulus, gabung di sini, ya kan? Sebelum masuk ke Kuwait, dia masuk mengelola pesantrennya Ustazah Okis Dewi selama 6 bulan. Ya. Nah, itu adalah visi saya, ya kan? Visi saya kenapa saya tetap berjuang, tetap berusaha untuk tetap walaupun kita boleh dibilang secara income waktu itu oke lah kalau kita mau hidup sederhana dalam arti adalah sekolah masuk negeri, ya kan, kita punya kendaraan cukup, tetapi pikiran saya punya pikiran yang sangat besar. Bagaimana saya mau mensekolahkan anak-anak saya ke sekolah-sekolah internasional, ya kan? Saya punya 3, 4, dan 5, 3 lagi dan cowok semua. Buat saya itu adalah anak laki-laki nantinya ke depan akan menjadi imam buat keluarganya. Maka saya akan bekali mereka dengan agama yang kuat dan akademis yang kuat. Ya, ini adalah sekolah anak saya ketiga, 4 dan 5. Itu adalah pesantren Al-Wafi. Ya, itu ada di daerah Parung, Ngasinan. Dan ini adalah pesantren Sunnah. Dan ini adalah kampusnya atau pesantrennya dari salah satu imam besar yang ada di Mekah. Ya. Dan mungkin teman-teman bisa searching atau bisa lihat bagaimana profil dari Al-Wafi, ya. Saya rekomen. Karena apa? Alhamdulillah anak saya ketiga, 4 dan 5, 4 dan 5, ya kan. Usia sekarang 4 dan 5, 4 sekarang usianya adalah 15 tahun, SMP kelas 9, dan yang ke-5 7 tahun. Kelas 7, ya kan, 12 tahun. Dan alhamdulillah apa yang saya banggakan sebagai orang tua adalah ketika sekarang misalnya terawih, mereka suruh saya jadi imam, suaranya luar biasa, merdu banget, ya kan? Itu yang membuat orang tua ya, membuat saya termotivasi terus bekerja, selalu memberikan apa yang terbaik buat anak-anak saya, buat pendidikan saya. Itu adalah visi yang saya miliki. Dan tentunya harapannya teman-teman harus punya visi masing-masing, ya kan? Tentunya saya yakin teman-teman sudah punya bisnis, ya kan? Udah punya pekerjaan. Kenapa harus datang ke Kuwait? Ya kan? Tentunya adalah pengen punya income tambahan, ya kan? Tapi kalau kita tidak punya sebuah visi, tidak punya sebuah motivasi, ketika teman-teman menghadapi sebuah masalah, ya kan? Akhirnya udah ngapain sih capek-capek? Apalagi kita usianya misalnya udah rolita ya kan? Nah, yang cerita mungkin oke, tapi kalau yang masih muda mungkin nggak ada masalah, ya kan? Tapi kalau usia yang 40 ke atas mungkin udah pikir udahlah sebab. Tapi saya enggak. Ya kan? Nah, ini adalah anak saya, ya. Ini sebelah kanan itu adalah cucu saya, kemudian Andika, ya, kemarin wisuda di Jordan. Kemudian ini adalah ketiga anak saya yang sekarang di Al-Wafi. Nah, dalam prinsip hidup saya juga mengidolakan B.J. Habibie, ya. Dan saya termasuk orang yang sangat terinspirasi oleh kata-kata beliau, ya. Dalam hidup ini saya memiliki mental seperti orang yang bermain sepeda, naik sepeda, ya. Bila saya tidak mengayuh sepeda, maka saya akan jatuh. Jika saya berhenti bekerja, maka saya akan mati, ya kan? Dan saya konfirmasi juga bahwa sebagai seorang muslim ternyata memang ada istilah pensiun. Pensiun kita adalah ketika kita meninggal. Tidak ada istilah pensiun usia 55, usia 65 atau bahkan, ya kan, umur kita selama masih hidup kita harus tetap berkarya, ya kan, semampu yang kita miliki, ya. Ini adalah ya quote saya yang saya ambil dari B.J. Habibie. Nah, kemudian kenapa saya masuk Kuwait? Nah, ini awalnya saya direkrut waktu itu sama Mbak Prita,
Sebenarnya waktu itu tidak apa mungkin ya. Buat saya nggak merasa direkrut. Karena waktu itu Mbak Prita waktu mau datang ke saya, dia hanya bilang begini, teman-teman. Pak, ya kan? Pak Sarono kalau misalnya rumahnya Cibinong ya, iya. Sekarang saya beli rumah di Sentul, ya kan? Sekarang saya beli rumah di Sentul, Sentul sama Cibinong dekat nggak Pak? Ya kan? Nah, sebagai teman yang lama nggak ketemu, kita jawabnya pasti bilang dekat dong, ya kan? Cibinong Sentul. Oh dekat, Pak. Karena saya di sini baru, ya kan? Sama suami juga baru, boleh ya Pak kapan-kapan main. Nah kalau ditanya begitu kira-kira jawabnya boleh ya? Boleh ya? Boleh nggak Pak? Boleh. Ya, akhirnya iya nggak apa-apa. Ya kan, mainlah, singkat cerita main, ya kan, sama anaknya cerita ya kalau hidup, bla bla dan seterusnya. Ya, kurang lebih akhirnya begitu selesai dia mau pulang. Kita sebagai orang yang udah lama pasti juga karena dia tahu dulu adalah orang insurance, ya kan. Dan katanya dia udah keluar ya dari insurance, saya tanya Pak, sekarang main apa, bisnis apa? Itu tadi istri saya nanya. Dari situlah kemudian Mbak Vita bilang, ya kan, sekarang saya di koi. Waktu itu saya nggak tahu, jangankan kata-kata koi, belum pernah dengar, ya kan. Apa itu koi? Ya kan? Akhirnya bilang, oh itu water purifier, dispenser sama galon. Nah pada saat itu saya di rumah ada produk Advance, ya kan. Saya tunjukin, oh yang ini Mas, oh iya, ya kan. Nah dia cerita seperti ini, tapi dari kowe. Bedanya apa Mas? Ya kan, sama kurang lebih. Cuma dia bilang, dulu Advance filternya adalah dari kowe sebelum kowe masuk dari Indonesia. Tapi setelah kerja sama Advance sukses, ya kan, maka kowe masuk ke sini dengan produk utuh. Oh, ya kan. Mungkin nih, waktu itu Mbak Prita Mas Ali mau nawarin ke saya, ya kan. Tapi ternyata saya sudah punya produknya, ya kan. Nah singkat cerita akhirnya pulang, selesai. Beberapa minggu kemudian Mbak Prita telepon saya, Pak, kowe ada bisnisnya loh. Oh ya, gimana? Jual satu dapat 1 juta. Pikir-pikir, 1 juta. Kalau jualan apa namanya untuk 1 juta jual barang kurang lebih, saya kan tahunya harganya 15 juta, 16 juta ya waktu Advance. Jadi pikir ya masuk akal nih. Tapi saya pikir jualnya kemana? Nah, tapi akhirnya lanjut, Pak, ini jualnya gampang loh. Oh ya, kenapa? Karena bisa dicicil. Ya kan? Kita cicilan paling murah 280. Saya langsung bertanya, riba nggak? Gitu kan? Oh enggak. Kau nggak bisa riba? Beda Pak. Ini jual cash, ya kan? Jual kredit malah lebih murah. Nggak ada penambahan. Oh ya? Dan kita juga dari Malaysia udah dapat halal. Ya udahlah, coba apa ngobrol. Singkat ceritalah bisnisnya. Pak, kita ini bisa jalanin kok. Ya kan, Bapak tetap jalanin asuransi, ini jalanin ini. Oh ya bolehlah, saya cobain. Ya kan. Akhirnya singkat cerita saya datang ke sini. Ya kan, ada suatu acara. Waktu itu belum ada Vision Fair, karena waktu itu tahun 2022 itu baru pasca pandemi. Ya kan, belum ada. Saya ikut acara namanya Morning Meeting. Ya kan, saya datang. Suatu ketika Bang Adi datang ke sini. Ya kan, yang saya ingat dia bilang begini. Ya kan, Bapak sekalian bawa di Koe Indonesia, ya kan, join masuk ke Indonesia itu tahun 2019. Operasional, izin dan sebagainya, penjualan di bulan September. Sama persis tadi, ya kan. Yang join sama Koe saat ini tahun 2022 ya, itu sudah lumayan banyak yang terdaftar. Ada mungkin 20.000, ya kan. Tapi yang kadang-kadang jualan paling sekitar 2.000. Tapi yang benar-benar tiap bulan aktif jualan itu 500. Nah dari 500 orang per bulan saat ini tahun 2022 itu kurang lebih penjualan sebulan 1.000. Nah, dari situ saya duduk di belakang, saya langsung berpikir, kalau saya mau jualan 1.000, bisa nggak saya jualan sendiri? Pertanyaannya teman-teman, kalau teman-teman mau jualan 1.000 bisa nggak jualan? Nggak bisa, betul nggak?
Nah dari situ saya berpikir ternyata bahwa untuk 1000 harus dijual oleh 500. Saya langsung dapat pola bahwa rata-rata produktivitas kita, ya kan, kita nih, ya kan, satu orang jual 2 rata-rata, ya kan. Akhirnya saya berpikir begini, kalau saya mau jualan 100, berarti saya harus punya 50 SP yang jualan. Tapi kalau saya punya 50 SP yang jualan, berarti saya harus punya tim berapa? Tadi Bang Adi bilang, dari 500 yang aktif, itu yang jualan, kadang-kadang jualan itu kurang lebih sekitar 2000. Di situ saya menemukan pola berapa? 20%. Dari situ saya berpikir bahwa kalau saya mau jualan 100, maka saya harus punya tim yang aktif, SP yang aktif, atau agent yang aktif adalah 50. Kalau saya pengen punya 50 yang aktif, maka saya harus punya SP atau agent kali 5, 250. Itu yang pola yang saya dapatkan. Dari situ kemudian, wah, kalau seperti ini, menurut saya sukses yang kita dapatkan itu adalah dari tim. Dari bagaimana membangun tim. Kita sebagai seorang insurance sudah terbiasa membangun tim, ya kan? Akhirnya pada saat itu saya membuat sebuah mulai rekrut tim saya. Sama ya, bahwa ini tidak meninggalkan bisnis lama, ini hanya menambah bisnis lama, ya kan? Yang dulu ketika saya belum ada kowe, saya ketemu sama nasabah, kadang-kadang, Pak, ada dong mau surrender, kirim aja dong polisnya, gitu kan? Aku enggak, yang agent. Nah, Pak, saya withdrawal, oh ya Pak, kirim ya formnya. Ya. Tapi begitu saya kenal kowe, ada orang bilang, Pak, saya mau surrender. Oke Pak, nanti saya besok ya ke rumah. Ya. Pak, saya mau withdrawal, boleh Pak, nanti saya datang ya. Ya, saya datang jelasin produknya, tapi pada yang sama ketika selesai, saya jelasin produk kowe. Dan hampir rata-rata mereka mau dan masuk. Itu adalah customer saya, ya kan? Nasabah saya di Prudential itu adalah customer saya di kowe. Dan itu berjalan alhamdulillah sampai sekarang, ya. Dan apa yang menyebabkan saya join sama kowe adalah salah satunya saya tahu bahwa Mbak Prita dulu adalah orang Prudential, tapi sempat keluar karena ada suatu hal dan meninggalkan hutang sampai 1 miliar, ya kan? Singkat cerita, begitu dia di kowe, dia bahkan mau beli rumah di Sentul yang harganya 1,7. Itu juga saya bertanya-tanya, ada apa nih? Ya kan? Dalam waktu secepat itu, ya kan, dia bisa lunas hutang dan bisa beli rumah. Akhirnya saya pelajari juga, oh dari situ ternyata bahwa di kowe bisa menghasilkan income 100 juta hanya pada seberapa banyak unit yang kita bisa jual, ya kan? Dan seberapa banyak unit yang kita bisa jual tergantung kepada seberapa banyak SP kita yang bisa jualan. Kalau di insurance tidak hanya masalah berapa polis yang kita jual, tapi berapa EVA yang kita bisa jual. Kalau di sini nggak ada. Unitnya harganya paling mahal 14.500.000. Berarti kita harus berapa banyak, ya? Dari situlah kemudian saya tanya, akhirnya dia cerita, dan ketika saya masih jadi SP, dia jadi HM, saya tanya, Pak, komisinya berapa dong? Nih, ya. September 2022 masuk, saya lihat di Desember, Mbak Prita nunjukin nih, saya dapat komisi 60 juta. Pada saat itu penjualannya adalah sekitar 84 unit satu bulan. Saya langsung berpikir bagaimana saya harus punya income 60 juta, ya kan? Berarti penjualan saya harus 80 ke atas. Nah, saya membangun tim, ya kan? Bangun tim, merekrut tim, adalah seperti ini, ya. Nah, nanti saya lanjutkan. Sekarang apa sih yang membuat, ya, alasannya kenapa kita harus kenapa saya harus pilih produk kowe? Kenapa